Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Amelia Permana Putri dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, kali ini saya akan sedikit mengedukasi mengenai pencegahan primer, sekunder, tersier mengenai penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Nah, seseorang dikatakan terkena hipertensi bila mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg. Nah, pengukurannya itu dilakukan 2 kali dengan waktu yang berbeda dan dilakukan pada saat istirahat dengan posisi duduk atau berbaring. Nah, di sini ada tingkatan atau kategori tekanan darah. Nah, normal bisa dilihat ya sistolik sama diastoliknya. Terus ada hipertensi perbatasan, hipertensi ringan stadium 1, hipertensi sedang stadium 2, hipertensi berat stadium 3 dan hipertensi maligna stadium 4. Hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yang dikelompokkan menjadi faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah diantaranya adalah jenis kelamin, umur, dan keturunan. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah diantaranya adalah pola makan, banyak mengkonsumsi garam, kolesterol, kafein, alkohol, kebiasaan olahraga, merokok, obesitas, dan stres. Apa aja sih gejala hipertensi? Yang pertama ada sakit kepala, yang kedua jantung berdebar-debar, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan lain sebagainya. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti stroke, kebutaan, serangan jantung, kerusakan hati, dan gagal ginjal. Pencegahan hipertensi dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pemberian edukasi tentang hipertensi. 50% dari penderita hipertensi dewasa tidak menyadari sebagai penderita hipertensi, sehingga mereka cenderung menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor risiko. Masih kurangnya informasi tentang perbaikan pola makan bagi penderita hipertensi juga membuat pengetahuan masyarakat tentang perbaikan pola makan masih rendah. Yang kedua ada modifikasi gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi, misalnya aktivitas fisik, pola makan, dan stres, dan lain-lain. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu tidur yang cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi makanan berkolesterol tinggi, dan perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Nah, kurangi juga konsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, tapi kalsium juga cukup membantu. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder, yaitu pola makanan yang sehat, diet, mengurangi garam dan natrium, terus fisik aktif, mengurangi alkohol intake, berhenti merokok. Pencegahan tersier yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika Anda sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Pengobatan hipertensi ini adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Nah, kita harus mengetahui cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat, dan berapa kali minum sehari. Terus mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan gejala, misalnya untuk mengatasi mengi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.